Ratu ini punya syarat yang aneh. Siapapun yang bisa melukis gambar hidungnya yang indah dengan paling sempurna, dialah yang akan menjadi suaminya sekaligus raja. Tapi jika ada yang gagal melukisnya dengan baik, orang itu harus memilih melompat dari gedung tinggi untuk mengakhiri hidupnya atau menjadi makanan hewan peliharaan sang ratu. Ada seorang pemuda yang seorang pelukis. Setelah berpikir keras, ia mulai melukis sebuah apel yang ada di atas meja. Tapi lukisan apelnya malah jadi miring, bengkok dan jelek. Gurunya sangat marah melihat hasilnya. Dengan geram, sang guru menghukum pemuda itu. Lukisan apel yang rusak itu harus tetap dikirimkan kepada sang ratu. Pemuda itu tahu ini sangat berbahaya, tapi dia tidak bisa menolak perintah gurunya. Jadi dia harus mencoba peruntungannya. Ia pun membawa lukisan itu menuju kota tempat sang ratu tinggal. Begitu sampai di gerbang kota, seekor lalat menatapnya tajam. Ia mencoba menepuk lalat itu, tapi lalatnya terbang menghindar. Ia pun merasa kesal. Dengan marah, ia mengambil gulungan kertas lukisan itu untuk memukul lalat, tapi gulungan itu sedikit robek. Ia panik, takut lukisannya rusak. Ia cepat-cepat membuka gulungan itu dan lega karena lukisannya masih utuh. Tapi tiba-tiba lalat yang sama datang lagi dan terbang di dekatnya. Kali ini, pemuda itu berhasil menepuk lalat itu dengan tangannya. Namun darah lalat itu malah terciprat tepat di hidung sang ratu di lukisan. Pemuda itu ketakutan. Ia mencoba membersihkan noda darah itu, tapi noda itu tidak mau hilang. Ia menggosoknya terlalu keras, sampai-sampai hidung sang ratu di lukisan ikut terhapus. Ia benar-benar hancur dari dalam. Ia berjalan mondar-mandir, bingung bagaimana cara memperbaikinya. Saat itulah matanya menangkap sebuah kuas di dekatnya. Ia cepat-cepat mengambil kuas itu dan mulai menggambar hidungnya lagi. Tapi karena gugup, tangannya gemetar hebat. Alih-alih hidung, ia malah menarik garis merah lurus di kertas. Di saat yang sama, para prajurit ratu datang menjemputnya. Pemuda itu makin panik dan menggambar hidung dengan terburu-buru. Tapi hasilnya malah semakin jelek. Bagaimanapun juga, hidung itu tidak mirip sama sekali dengan hidung sang ratu. Ia sangat takut kalau lukisannya jelek, maka hewan peliharaan sang ratu akan memakannya hidup-hidup. Semakin ia berpikir, semakin besar rasa takutnya. Akhirnya para prajurit membawanya sampai ke istana. Ia berjalan pelan masuk ke aula megah, di mana tirai-tirai sutra lukisan berkibar anggun. Seekor singa milik ratu duduk mengaum dengan mulut terbuka, seolah-olah menunggu mangsa. Pemuda itu gemetar ketakutan. Ia buru-buru membuka gulungan lukisan. Ia merasa inilah akhir hidupnya. Ia akan menjadi makanan singa. Tapi apa yang terjadi